Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Anissa. Kali ini Bu akan bahas materi tentang kerucut. Ini materi kelas 9 di bab 4.5. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang tabung, sekarang kita bahas tentang kerucut. Nah, kerucut itu seperti apa dan bagaimana? Yuk kita simak video berikut. Oke, di sini kita akan belajar unsur-unsur kerucut. Kalau misalnya kita lihat nih, di sini contohnya ada cup es krim berbentuk kerucut. Di sini unsur-unsurnya yang pertama, ini ada titik puncaknya. Lalu di sini alas kerucut itu berbentuk lingkaran. Jadi sisi lingkarannya merupakan alas kerucut. Terus kerucut itu terdiri dari dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut kerucut, serta satu rusuk yang membentuk alas kerucut. Jadi kalau misalnya kita buka jaring-jaring kerucut itu terbagi dua seperti ini, terdiri dari satu lingkaran dan yang ini adalah selimut kerucut. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ini rusuknya nih. Nah, rusuknya itu membentuk alas kerucut. Jadi yang ini selimut, yang ini alas. Next, di sini kerucut punya jari-jari dan juga tinggi serta S. Apa itu S? Di sini S itu adalah garis pelukis pada kerucut. Kalau misalnya kita lihat bentuknya ini R, jari-jari tinggi sama selimut atau garis pelukis pada kerucut ini membentuk segitiga siku-siku, sebagaimana mana S-nya sebagai sisi miring atau hipotenusa. Lalu kerucut juga mempunyai jaring-jaring yang tadi kita udah bahas ya. Ini terdiri dari satu lingkaran dan juga ini sebagai selimut kerucut. Nah, sekarang kita mau cari tahu bagaimana menentukan rumus volume kerucut. Caranya adalah kamu siapin satu buah tabung yang memiliki tinggi yang sama dengan tinggi kerucut dan juga jari-jari tabung yang sama dengan jari-jari kerucut. Jadi bentuknya seperti ini. Nih, jari-jari tabung ini sama dengan jari-jari kerucut, tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Lalu langkah berikutnya adalah ini kerucut yang tadi udah tingginya sama-sama tinggi tabung, terus jari-jarinya sama-sama jari-jari tabung. Ini kamu isi dengan apa misalnya? Pokoknya sampai penuh, boleh pakai air, boleh pakai pasir atau apa, pokoknya biar volumenya terisi. Ini kerucut. Lalu tuang ke tabungnya. Nah, ketika dituang itu ternyata satu kerucut ini mengisi volume tabung itu sepertiganya. Jadi jika kerucut tersebut terisi air penuh, lalu volume air yang di dalam kerucut dituangkan ke dalam tabung, volume air yang dituangkan itu sepertiga dari volume tabung. Nah, jadi supaya si tabungnya ini volumenya penuh, jadi kita butuh 3 buah kerucut nih. Dituang baru nanti penuh. Dari sini kita dapat menyimpulkan ternyata volume kerucut itu sepertiga volume tabung. Ya. Nah, jadi rumus volume kerucut, karena volume tabung kita udah bahas minggu lalu, yaitu adalah PR kuadrat kali T, maka volume kerucut adalah sepertiga kali Pi dikali R kuadrat dikali T. Oke, kita lanjut. Kita akan mau mencari formula luas permukaan kerucut. Ingat kalau misalnya luas permukaan itu yang terlihat. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat yang terlihat dari gambar kerucut itu terdiri dari ini yang pertama luas alas sama luas selimut. Jadi luas permukaan itu jumlah dari luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya apa? Berbentuk lingkaran, PR kuadrat. Oke, rumus luas lingkaran. Nah, luas selimutnya Pi dikali R dikali S. Pokoknya kalau misalnya dia ada berbentuk lengkungan, mencari luasnya itu pasti selalu pakai Pi. Nah, jadi rumus luas luas permukaan kerucutnya sama dengan Pi dikali R ditambah dan kurang R ditambah X. Nah, gimana kalau misalnya rumus luas permukaan kerucut tanpa alas? Nah, berarti gak usah pakai yang PR kuadrat, cukup pakai yang selimutnya aja karena dia tanpa alas. Jadi rumus luasnya adalah Pi dikali R dikali S. Nah, masih ingat pelajaran Pitagoras kelas 8 di sini? Ini kurang T di sini ya.
S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, atau R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang T kuadrat, atau T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Seperti itu. Kita cek langsung ke latihan soal. Di sini ada contoh soal. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 5 cm dan tinggi kerucutnya 12. Tentukan luas permukaannya. Jadi di sini jari-jarinya 5, tingginya 12. Jadi ditanya luas permukaan, tadi rumusnya adalah PR kuadrat ditambah PRS. Cari dulu S-nya, ya kan, sisi garis pelukis si kerucut pakai rumus Pythagoras. S sama dengan ini R kuadrat ditambah T kuadrat lalu diakarkan. Jadi 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat 144 ditambah 25 itu sebenarnya 169. Akar dari 169 itu 13. Berarti rumus luas permukaannya tinggal masukin ke rumus 3,14 dikali 5 kuadrat R kuadrat ditambah PRS 3,14 kali R nya 5 dikali S nya tadi garis pelukisnya 12. Ini hasil kalinya 78,5 ditambah 188,4, jawabannya 266,9 cm persegi. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini gampang, ini yang ditanya garis pelukisnya. Di sini kita tahu gambar kerucutnya ini jari-jarinya 9, tingginya 12, berarti garis pelukisnya adalah akar dari 12 kuadrat tambah 9 kuadrat 144 tambah 81 akar dari 225 15 cm. Contoh soal yang ketiga. Di sini ada sebuah kerucut tingginya 20 cm, jari-jarinya 15. Ini tanya volume dan luas permukaannya. Ya udah tinggal masukin ke rumus. Kalau misalnya volume berarti 1/3 kali PR kuadrat kali T. Berarti 1/3 kali 3,14 kali 15 kali 15 kali 20. 1/3 kali 3,14 kali 100 kali 15. Nah, di sini jadi 314 kali 15, jawabannya volumenya 4710. Untuk yang luas permukaan berarti PR dalam kurung R tambah S 3,14 kali R ditambah R. Nah, si S nya ini kan kita belum cari ya. Nah, kita cari di sini R kuadrat tambah T kuadrat 225 ditambah 400. Akar dari 225 tambah 400 itu adalah akar dari 625. Akar dari 625 itu 25. Jadi 3,14 kali 15 kali 15 tambah 25. Jadi S kita dapat 25. Berarti 15 tambah 25 40. Jadi 3,14 kali 15 kali 40, jawabannya 1884 cm persegi. Oke. Contoh soal yang keempat, ini diketahui sebuah kerucut volumenya 4312. Jadi volumenya udah ketahuan. Ini ditanya jika jari-jarinya 14, berapakah tinggi kerucut tersebut? Jadi kebalikannya, volumenya udah dapat. Jadi diketahui volumenya 4312. Jari-jarinya 14 cm yang ditanyakan tinggi. Oke, di sini kita masukin ke rumusnya yang diketahui. Volume itu 1/3 PR kuadrat kali T, ya kan? Volumenya 4312 sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 14 kali 14 kali T. Nah, sampai sini kita kerjakan. Ini dicoret 14 sama 7 coret, ini tinggal 2. 22 kali 2 44 kali 14 itu 616 kali T 616 T per 3. Oke, sampai sini paham. Lalu kita mau cari T, maka ini pindah ruas ke kiri. Kalau pindah ruas yang tadinya dibagi, pindah ruas ke sini jadi dikali. Yang tadinya di atas ini dikali, pindah ruas jadi dibagi. Maka T sama dengan 4312 dikali 3 dibagi 616. Jawabannya tingginya 21 cm. Oke, berikut ini ada latihan soal, silakan dikerjakan. Oke, ini ada yang ditanyakan volume sama luas permukaan. Oke, jadi ada 8 soal, silakan kalian kerjakan di buku latihan untuk caranya, nanti upload di Google Classroom. Lalu untuk caranya di-upload di Google Classroom, nanti kalau misalnya ini ibu buat lebih mudah ngoreksinya, jadi ibu buat di Google formulir untuk pengisian
jawabannya aja di Google Formulir. Cukup tulis atau ketikan angkanya aja, nggak usah pakai caranya nanti kamu kerjakan di buku latihan lalu upload di Google Classroom. Oke, paham ya? Cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai kerucut, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.